Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Sejumlah wilayah di Padang Lawas terendam banjir. Vaksinasi massal tenaga kependidikan dan guru di Medan. Bupati Batubara hadiri pameran buku karya ilmuwan UMSU. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, hujan deras semalaman yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara mengakibatkan beberapa wilayah di 4 kecamatan Kabupaten Padang Lawas terendam banjir. Air masuk ke rumah warga diperkirakan mulai pukul 6 pagi. Hujan deras semalaman mengakibatkan ratusan rumah warga di beberapa wilayah yang berada di 4 kecamatan Kabupaten Padang Lawas terendam banjir. Lokasi terparah tepatnya di Desa Bina Bojai. Banjir diakibatkan oleh meluapnya Sungai Barumun Kandis yang berada di Kecamatan Barumun Baru dengan kondisi air rata-rata mencapai 1 meter. Menurut salah satu warga, hujan turun sejak sore hingga pagi hari. Sekitar pukul 6 pagi, air sudah mulai masuk ke rumah warga dan terus meninggi mencapai 1 meter. Ada? Seberapa? Sampai sinilah, di sini. Sampai sini ya? Iya. Ada 1 meter, Bu? Ada lah kan, dari Iyalah. bawah ada lah itu. Iyalah, 1 meter. Jam berapa mulai datang banjir, Bu? Jam 6 Sini, nak, sini, kesini, sini. Gak apa-apa, nak, sini. Jam 6 pagi ya? Iya. Dari sungai mana nih, Bu? Apa itu namanya? Barumun Kandis. Masuklah. Masuk. Sampai segini tadi di dalam. Iya ya? Akibat banjir yang melanda di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Padang Lawas, seluruh aktivitas warga terhenti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan pidana umum lainnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan barang bukti kulit harimau dari perkara yang sudah berkekuatan hukum kepada pihak BBKSDA Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri Karo menggelar pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana di halaman Kejaksaan Negeri Karo. Dari pemusnahan tersebut, untuk tindak pidana narkotika sebanyak 74 perkara dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 189 gram dari 60 perkara. Untuk jenis ganja seberat 6.899 gram dengan 14 perkara. Sementara untuk tindak pidana lainnya seperti perjudian dan umum sebanyak 13 perkara meliputi judi ikan, togel, dan dado. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan larutannya dikubur di dalam tanah. Sedangkan untuk barang bukti lainnya, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini merupakan perkara yang sudah menjalani proses peradilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Baik, itu untuk pengembalian kulit harimau itu, ini satu kulit harimau terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, yakni Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jadi barang bukti itu kita kembalikan kepada BKSDA Provinsi Perwakilan Sumatera Utara yang peruntukannya nanti akan ditentukan oleh BKSDA, apakah itu akan untuk jadi penelitian ataupun jadi dimasukkan ke dalam museum gitu kira-kira. Dalam kegiatan yang sama, juga dilaksanakan penyerahan kulit harimau Sumatera yang merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana penjualan satwa liar. Menurut Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, kulit harimau ini nantinya akan kembali diteliti apakah dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi atau dimusnahkan bersama dengan barang bukti sitaan lainnya. Ini kita dapat undangan dari Kejari Karo terkait dengan pengembalian barang bukti atas tindak pidana kehutanan, yaitu berupa 1 lembar kulit harimau. Pak, satu kulit harimau ini perkaranya perkara penjualan atau seperti apa ini? Ya, jadi ini perdagangan ilegal, terkait dengan perdagangan ilegal dan kepemilikan yang tidak sah
Kalau saya tidak salah ini prosesnya dengan Polda, kemudian karena wilayah hukum itu Tanah Karo maka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Karo. Bapak, kembali himbauan kita untuk masyarakat terkait perlindungan satwa liar. Ya, jenis harimau Sumatera ini termasuk satwa langka yang sudah dilindungi. Jadi buat kita seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk juga untuk tidak memasang jerat. Karena jerat ini dapat juga mengakibatkan kegunahan kepada satwa pakan yang berefek kepada ini bagi satwa liar yang dilindungi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, selain proses belajar daring, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, proses belajar luring juga dilakukan karena siswa tidak memiliki handphone, serta guru dan murid yang mengalami kesulitan jaringan internet. Berdasarkan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, selama pandemi COVID-19 proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun di Kabupaten Toba, proses belajar daring masih mengalami kendala. Guru dan siswa kesulitan mengakses internet akibat jaringan buruk, bahkan beberapa siswa juga tidak memiliki handphone. Siswa yang tidak dapat mengikuti proses belajar daring terpaksa mengikuti proses belajar luring, di mana siswa mengambil materi belajar dari guru dan mengantar tugas rumah ke sekolah. Namun beberapa sekolah memanfaatkan proses belajar daring dengan membenahi lingkungan sekolah, serta menyiapkan fasilitas protokol kesehatan di sekolah, seperti tempat cuci tangan dan cek suhu tubuh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Parlinggoman Panjaitan menjelaskan, prestasi yang dicapai saat proses belajar mengajar daring sangat berbeda dengan belajar tatap muka. Persiapan masing-masing sekolah di Kabupaten Toba sudah 80% untuk belajar tatap muka. Baik, terima kasih. Selama pandemi COVID-19, bahwa memang sekolah kita lakukan pembelajaran daring maupun luring. Daring itu maksudnya dalam jaringan, kemudian luring di luar jaringan dengan cara mengantar tugas-tugas anak-anak ke rumah atau menjumpai anak-anak di rumah. Nah, kalau kita bandingkan dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, tentu tidak sama kualitasnya. Karena itulah kita harapkan segera pandemi COVID ini berakhir agar anak-anak ini bisa belajar kembali tatap muka di sekolah. Pada saat sekarang, apakah ada nanti wacana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba untuk melakukan proses belajar tatap muka seperti halnya di sekolah-sekolah yang sudah dipersiapkan tentang protokol-protokol kesehatan, Pak? Baik, sebelumnya kan kita sudah pernah coba tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik. Tapi karena itu kita ditunda kembali. Kalau persiapan kita sebenarnya di sekolah-sekolah sudah hampir 80% itu bisa melakukan tatap muka karena sudah mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa sesuai dengan anjuran, katakanlah anjuran dari Bapak Menteri Pendidikan, bahwa nanti di Juli itu akan digulir pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Balige Alfred Silalahi menyampaikan, prestasi yang dicapai siswa dari Kabupaten Toba dari tingkat SLTA cukup baik. Terbukti banyak siswa yang lulus pada jalur SNMPTN. Para anak didik di Toba berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga proses pendidikan bisa kembali normal. Tentang perkembangan pendidikan khususnya di SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige. Secara umum pembelajaran terbagi dua, ada pembelajaran online dan ada pembelajaran offline atau luring. Pembelajaran luring itu dilakukan apabila memang daerah tersebut jaringan atau koneksi internetnya sangat lambat. Nah, jadi siswa boleh belajar ke sekolah dengan protokol kesehatan. Namun secara umum pembelajaran di SMA SMK Kabupaten Toba dan Samosir itu adalah online. Dari pemantauan kami dan hasil pembelajaran yang telah kami pantau, bahwa pembelajaran di SMA dan SMK Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir cukup baik. Terbukti dari hasil kelulusan siswa di perguruan tinggi negeri yang kemarin telah diumumkan lewat SNPTN, jalur SNPTN, ada yang meningkat. Jadi beberapa sekolah telah melaporkan bahwa kelulusan siswa mereka di perguruan tinggi negeri
cukup banyak. Harapan kami ke depan bahwa pembelajaran tahun 2021-2022 dapat berjalan secara maksimal, yaitu secara tatap muka. Kendala apa saja yang ditemukan di lapangan Pak untuk proses belajar mengajar ini Pak? Kendala yang dihadapi di lapangan yang pertama jaringan atau koneksi internet itu kadang lambat. Yang kedua anak-anak kurang serius karena mungkin sudah bosan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, para guru dan tenaga kependidikan di Kota Medan mulai menjalani vaksinasi COVID-19 dan berlangsung di 7 titik lokasi di Kota Medan. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan guna persiapan sekolah tatap muka yang direncanakan pada bulan Juli mendatang. Vaksinasi ini digelar di SMP Negeri 27 Medan, Jalan Pancing, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Vaksinasi tahap pertama ini ditujukan kepada tenaga kependidikan dan para guru SMP. Dengan menerapkan protokol kesehatan, para guru sekolah menengah pertama ini mendaftarkan diri dan dilakukan screening kesehatan, kemudian mulai disuntik vaksin. Setelah ini, para guru juga diminta untuk menunggu 30 menit untuk diobservasi guna kesehatan sesudah menjalani vaksin. Sawalina, Kepala Sekolah Unit Pelayanan Teknis SMP Negeri 27 Medan menjelaskan, sebanyak 450 orang telah menjalani vaksinasi COVID-19. Hari ini jam 2 sampai jam 4, yaitu dari gugus 5, dari SMP 29 dan SMP 35. Nah Bu, ini vaksinasi hari ini untuk targetnya khusus kemana aja nih Bu? Guru ASN, guru honor. Udah itu pegawai cleaning service, penjaga sekolah. Berapa ya? Kira-kira 450 orang. Ya. Oh berarti ini tenaga. Ini ada titik ke-7, ada 7 titik. Ini tenaga pendidikan atau gimana? Iya, dari dinas pendidikan ya. Harapan saya COVID itulah harus segeralah musnah karena anak-anak kalau belajar daring tambah bodoh bukan tambah pintar. Dan anak-anak rindu dengan sekolahnya. Sampai saat ini setelah divaksin saya biasa saja, masih segar, rindu, enak. Ibu sebagai apa nih Bu? Saya sebagai tenaga pendidik, guru pengajar. Bu, ini kan sesudah divaksin nih, apa sih harapan Ibu setelah divaksin ini bagi tenaga pendidikan dulu? Harapan saya bagi tenaga pendidik setelah divaksin, saya bersyukur sih. Karena juga sangat diharapkan tenaga pendidik dekat dengan siswa, jadi harapannya nanti bulan Juli bisa tatap muka dengan siswa. Sebelumnya, pemerintah Sumatera Utara menegaskan kegiatan pembelajaran tatap muka di Sumatera Utara belum bisa dilakukan dan masih mengkaji mengenai kondisi kesiapan tenaga pendidik di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Utara masih fokus pada kegiatan vaksinasi terutama bagi para guru. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, puluhan guru mulai dari guru yang berstatus PNS, honorer, serta komite di Sekolah Dasar Negeri Pelawi mendapatkan vaksinasi di Puskesmas Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan vaksinasi, petugas vaksinasi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari registrasi hingga pemeriksaan tekanan darah. Beberapa guru belum dapat divaksinasi karena tekanan darahnya naik ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim vaksinasi. Setelah mengikuti jalur pemeriksaan, para guru yang sudah diperiksa kemudian divaksinasi. Salah satu guru honorer SD Negeri 053996 Pelawi mengatakan, semoga setelah mendapatkan vaksinasi ini kegiatan sekolah dapat berjalan seperti biasanya dengan tatap muka. Setelah divaksin ini, masyarakat seluruhnya sehat-sehat saja dan sekolah bisa dibuka kembali seperti biasanya, belajar kembali. Dr. Umi Kalsum Lubis selaku tim medis vaksinasi di Puskesmas Securai mengatakan, vaksinasi yang dilakukan ini ada 2 tahap. Vaksinasi yang dilakukan ini merupakan tahap pertama. Tahap kedua akan dilakukan setelah 14 hari vaksinasi. Yang wilayahnya Puskesmas Securai untuk pelayanan yang melayani masyarakat, guru sama kegiatan seperti vaksin ini dok dilakukan berapa kali dok? 2 kali. 2 kali.
Dalam jangka waktu dok berapa kali? Nanti 14 hari kemudian. Oh, baru diadakan lagi ya? Iya. Kalau boleh tahu dok, nama lengkap dokter dok? Dokter Umi Kalsum Lubis. Selaku dok? Saya tim vaksin. Dengan vaksinasi ini, semoga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dibuka di sekolah-sekolah agar siswa-siswi dapat belajar secara normal seperti biasanya. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan yang semakin merosot akibat belajar daring. Untuk memulihkan keadaan mutu pendidikan, Pemda Nias Utara melalui Dinas Pendidikan akan memberlakukan belajar tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Selama setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pembelajaran daring telah diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mutu dan kualitas pendidikan diakui semakin merosot karena jam belajar antara siswa dengan guru yang sangat terbatas. Memulihkan keadaan mutu pendidikan yang terus merosot, pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan mulai memberlakukan belajar tatap muka meskipun harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Saat ini pihak Dinas Pendidikan melakukan monitoring di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Nias Utara sebelum pembelajaran tatap muka diberlakukan dan khusus untuk sekolah yang memiliki siswa banyak akan dibagi menjadi 2 shift. Sekolah baru diberi izin untuk melaksanakan belajar tatap muka tersebut dengan ketentuan menyediakan sarana cuci tangan dan termogan pengukur suhu tubuh, toilet dengan air yang mengalir di lokasi sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti wajib memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, setiap sekolah mengadakan rapat bersama orang tua untuk menyepakati diselenggarakannya pembelajaran tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Meniaro Telambanua selaku Kepala Sekolah SD Negeri 078014 Safusi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara mengatakan, pemberlakuan belajar tatap muka ini merupakan hal yang dirindukan oleh siswa, guru, dan seluruh orang tua siswa. Ada berapa jam per hari dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini? Setiap kelas 2 jam saja. 2 jam ya, dari jam 10 sampai dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas bawah. Dan kelas atas jam 10 sampai jam 12 tanpa istirahat, langsung pulang. Ya, berhubung karena jumlah jam tatap muka ini sangat kurang, beda dari hari-hari biasa yang lebih 4 jam atau 5 jam, maka kami himbau kepada orang tua juga di rumah untuk membantu anak-anak sekolah kita untuk belajar di rumah. Kita tidak bisa memungkiri karena proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini di Kabupaten Nias Utara akibat COVID-19 itu adalah belajar daring dan pemberian tugas kepada siswa. Tentu kita ketahui bahwa memang secara signifikan pasti ada penurunan kualitas, itu disebabkan karena durasi siswa melaksanakan tatap muka terhadap bapak dan ibu gurunya sangat terbatas sekali. Tentu melihat kelemahan-kelemahan seperti ini, kita merasa bahwa bagaimana caranya agar mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Utara ini tidak semakin merosot, maka berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan salah satunya adalah mencoba merencanakan pembelajaran tatap muka ini dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Haugomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diserang ribuan ulat jengkal. Warga takut serangan hama ulat tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka. Sejumlah warga di Gang Tawon, Jalan Irian Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dikejutkan dengan datangnya ribuan ulat jengkal atau Hiposirda talaka ke rumah mereka. Ulat yang mulai muncul pada Selasa lalu terus berdatangan hingga Kamis sore. Warga menduga ulat datang dari pohon yang berada di seberang rumah mereka. Warga berkali-kali membersihkan rumah mereka dari ulat jengkal dan mengumpulkannya dengan menggunakan tangan kemudian dibuang. Bahkan warga menaburkan garam di pintu rumah dan kapur anti serangga untuk menghalau serbuan ulat. Namun ulat terus berdatangan.
Banyaknya ulat membuat warga takut akan menyebabkan gangguan kesehatan karena ulat masuk ke dalam rumah hingga ke kamar tidur. Warga mengaku serangan hama ulat jengkal ini baru pertama kalinya terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Bang, sejak kapan ada wabah ulat jengkal ini atau ulat bulu nih, Bang? Boleh ceritakan, Bang? Sejak 2 hari yang lalu lah. Ulat ini berasal dari atas pohon. Dia jenis bukan ulat bulu tapi ulat jengkal. Bukan 1, bukan 2, tapi ribuan ulat lagi di rumahnya. Bang, sejak kapan terjadi wabah ini, Bang? Sejak bulan bulan ini gitulah. Sudah ada berapa hari, Bang? 2 hari. 2 hari. Berarti itu ulat-ulatnya masuk ke rumah, Bang? Masuk ke rumah, ke kamar pun masuk. Itu. Jadi abang apain tuh ulat-ulatnya, Bang? Iya, saya kutip lah biar bantu melihat orang nggak tahu gitu ada rumah ada ulat itu. Ulat-ulat itu dikutip habis itu dibuang, Bang? Iya, dibuang. Jadi malam itu gimana, Bang? Malam itu kata orang rumah mau mengungsi tapi nggak jadi, dipalari juga sama dia karena saking ketakutan anak-anak ya dikasihlah garam di depan pintu kamar gitu. Depan pintu, Bang, ya. Untuk penangkalnya, Bang, ya? Iya, penangkalnya. Sejauh ini Warga berharap pemerintah turun tangan melakukan pembasmian serangga hama ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara Zahir menghadiri serta mengapresiasi launching dan bedah buku, kebijakan dan perencanaan sosial di Indonesia, serta pameran berbagai buku karya ilmuwan UMSO yang diterbitkan UMSU Press. Peluncuran dan bedah buku berjudul Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia, serta pameran berbagai buku karya ilmuwan UMSU ini digelar di Aula Hotel Madani Medan, Sumatera Utara. Bupati Batubara mengapresiasi karya tulis yang luar biasa dari para ilmuwan UMSU, diantaranya buku karya dosen UMSU Muhammad Yusri dan Saiful Safri. Menurut Zahir, buku tersebut mampu melakukan terobosan terhadap permasalahan yang terjadi secara dunia tentang masalah sosial. Nantinya buku ini dapat menjadi referensi terhadap para kepala daerah untuk mengambil kebijakan menuntaskan kemiskinan yang disebabkan pandemi maupun bencana lain. Telah dibedah bersama, ini karya yang luar biasa. Saya bangga dengan UMSU Pers yang mampu melakukan terobosan terhadap permasalahan yang terjadi secara dunia, masalah sosial, dampak akibat pandemi COVID. Nah, tentu buku ini nanti akan menjadi referensi dalam kami sebagai kepala daerah dalam mengambil sebuah kebijakan bagaimana menuntaskan kemiskinan yang terjadi di daerah, baik kemiskinan disebabkan oleh pandemi COVID maupun bencana-bencana lain, sehingga kepala daerah, pemerintah, struktur baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun sampai ke desa, dia punya referensi dalam mengambil sebuah kebijakan itu. Jadi selamat buat UMSU, selamat buat penulis, selamat buat kita semua, sehingga buku ini bisa terbit dan siap untuk di launching ya ke semua daerah yang ada di Sumatera Utara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.